Baik, halo semuanya, dan kami akan menjelaskan materi mengenai PSAK 1, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Boleh di next? Sebelum memulai materinya, ada baiknya kami melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Lydia Suwanto, teman saya Dalbert Syakwil, Rafael Effendi, dan juga Carolina Lauren. PSAK, pengertiannya adalah dikenal dengan nama PSAK atau singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan prosedur dan pedoman dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Biasanya bagi seorang akuntan, pernyataan standar ini adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di mana dalam PSAK ini menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan adanya tujuan umum. Nah, kita masuk ke dalam tujuan umum atau general purpose-nya, yaitu merupakan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan sebagai perbandingan, baik dalam laporan keuangan periode sebelumnya dengan entitas yang lainnya. Selain itu, tujuan ini juga mengatur, pertama, struktur laporan keuangan, kedua, syarat bagi penyajian laporan keuangan, dan yang terakhir, syarat minimum pengisian laporan keuangan. Intinya, PSAK ini mengatur dan menjadi pedoman bagi isi, struktur, dan juga penyajian laporan keuangan. Mulai di next. Kita masuk sekarang ke dalam ruang lingkup PSAK. PSAK 1 ini berlaku untuk semua entitas, di mana bisa menjadi pedoman penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai standar akuntansi keuangan. PSAK ini juga tidak berlaku bagi entitas syariah. Dan yang terakhir, PSAK tidak wajib bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau ETAP. Boleh di next? Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah memberi informasi posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan, misalnya pihak eksternal dan juga internal, dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan biasanya menggunakan laporan keuangan ini untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban seorang manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, informasi dalam laporan keuangan. Di sini ada 5 komponennya. Pertama, aset, merupakan segala sumber daya dan juga kekayaan yang dimiliki perusahaan. Lalu liabilitas atau liabilities, atau suatu kewajiban yang dimiliki individu maupun perusahaan, di mana harus dibayarkan berdasarkan periode yang sudah ditetapkan. Lalu equity atau ekuitas, merupakan modal dan hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Lalu adanya revenue dan expense, atau pendapatan dan beban, di mana pendapatan sendiri merupakan penambahan modal sebagai hasil pemberian jasa atau penjualan barang perusahaan, sedangkan bebannya adalah biaya ekonomis yang muncul akibat memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir ada cash flow atau arus kas. Selanjutnya, komponen laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya, Dalbert Syakwil. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Lydia. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini memiliki 6 komponen. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir informasi komparatif mengenai periode terdekat. Next. Di slide selanjutnya ada karakteristik umum penyajian laporan keuangan. Nah, bisa kita lihat ada berbagai macam penyajian. Seperti yang pertama, ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Maksudnya itu seperti apa sih? Nah, maksudnya itu seperti menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan dan kepatuhan terhadap PSAK, yang maksudnya perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK. Kedua, kelangsungan usaha. Nah, itu maksudnya laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Ketiga, dasar akrual. Maksudnya perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Keempat, material dan agregasi. Maksudnya melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Kelima, saling hapus. Keenam, frekuensi laporan. Maksudnya setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Selanjutnya, informasi komparatif, dan yang terakhir, konsistensi penyajian. Next. Di slide selanjutnya, ada struktur dan isi dalam laporan keuangan. Nah, yaitu yang pertama, identifikasi laporan keuangan, kedua, laporan posisi keuangan atau neraca,
ketiga laporan laba rugi komprehensif, keempat laporan perubahan ekuitas, kelima laporan arus kas, keenam catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir ada pengungkapan lain. Next. Nah, di slide selanjutnya ini ada identifikasi laporan keuangan. Entitas pengidentifikasian laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di samping itu, entitas menyajikan informasi seperti berikut, yaitu yang pertama nama entitas dan periode laporan, yang kedua apakah laporan satu atau kelompok, ketiga tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, keempat mata uang pelaporan, dan yang terakhir pembulatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Carolina Lauren. Terima kasih Dalbert atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau biasa disebut sebagai neraca. Laporan posisi keuangan dalam penyajiannya minimal mencakup jumlah pos-pos berupa aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Selanjutnya, apa fungsi laporan keuangan? Laporan posisi keuangan itu berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 1 dan IAS 1 memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada urutan pertama penyajian laporan pada PSAK 1 yaitu aset lancar, sedangkan pada IAS 1 aset tidak lancar berada pada urutan pertama. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang diklasifikasikan secara terpisah. Namun, apabila ada pajak tangguhan, tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu penyajiannya dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Entitas menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. Yang pertama ada dalam bentuk satu laporan yaitu laba rugi komprehensif atau dalam bentuk dua laporan yang harus menyajikan laporan yang menunjukkan komponen laba rugi, dan yang kedua adalah laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain. Laba komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berjalan. Contohnya adalah selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi, available for sales, dan dampak pada transaksi laporan keuangan. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas ini bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva secara bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali, dan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafael. Oke, terima kasih Karol. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu ada laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Oke, boleh next. Yaitu selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Next. Pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyesuaian laporan keuangan, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah dividen per lembar saham.
jumlah dividen preferred kumulatif yang tidak diakui. Next. Oke, kita akan masuk ke pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan kegunaan PSAK bagi pihak internal. Yang pertama ada CEO atau pemilik perusahaan. Nah, gunanya adalah untuk mengetahui ekonomi bisnisnya, lancar atau tidak, memahami posisi keuangan bisnisnya, lalu melihat kondisi investasi, dan yang terakhir, melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. Lalu ada manajer. Gunanya PSAK untuk manajer adalah untuk menentukan harga produk, lalu melihat hitungan biaya produksi sudah sesuai atau belum. Lalu kita lanjut ke karyawan. Bagi karyawan, gunanya PSAK adalah untuk mendiskusikan kontrak kerja, harus melanjutkan kontrak kerja atau melakukan putus kontrak, dan mengajukan kesejahteraan. Oke, boleh next. Nah, yang kedua ada pihak eksternal. Yang pertama ada investor. Gunanya PSAK bagi investor adalah sebagai indikator risiko serta kondisi keuangan perusahaan. Melalui SAK, investor tahu apakah harus berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Lalu yang kedua ada kreditur. Gunanya PSAK bagi kreditur adalah untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau membayar pinjaman dan hutang tepat waktu. SAK dapat menjadi acuan apakah perusahaan layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Lalu kita next itu ke pemerintah. Bagi pemerintah, berfungsi untuk menentukan kebijakan pajak serta data statistik pendapatan nasional atau national income. Oke, kita next ke pelanggan. Gunanya PSAK ini bagi pelanggan adalah informasi kelangsungan hidup perusahaan ketika pelanggan itu bergantung pada perusahaan tersebut dan memiliki kontrak kerjasama, yaitu antara penjual dan pembeli. Lalu kita lanjut ke masyarakat. Gunanya PSAK bagi masyarakat bisa menjadikan laporan keuangan sebagai bahan masukan kepada perusahaan upaya-upaya dalam masalah sosial dan lingkungan, seperti pengangguran, pelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah seperti serikat buruh, yang mana informasi laporan keuangan perusahaan bisa dijadikan standar permintaan upah bagi masyarakat. Oke, next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika benar itu datangnya adalah dari Tuhan. Sekian dari kami, terima kasih.